Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Eliani dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil mata kuliah Ekosastra. Oke. Ekosastra, mata kuliah ini diambil mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini membahas hubungan sastra dan lingkungan. Perkembangan karya sastra dalam perspektif pelestarian atau konservasi dan metode penelitian sastra dengan perspektif ekokritik, yaitu kritik sastra yang diajarkan pada kearifan lokal dan lingkungan, khususnya lingkungan Kalimantan Timur. Dalam Fakultas Ilmu Budaya Unmul, mata kuliah ini diajarkan oleh Pak Eka dan Bu Norma. Di dalam mata kuliah ini ada mencakup ekokritik sastra, adalah studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik. Dalam fungsinya, ekokritik sebagai media referensi sikap, pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya. Sastra berpotensi untuk gagasan tentang lingkungan termasuk nilai-nilai kearifan lingkungan. Selama ini, sastra lebih dilihat secara antroposentris sebagai artefak budaya yang berpusat dan terpusat pada manusia. Akibat logisnya, nilai-nilai dan pesan moral sebagai substansi hakikat dalam sastra cenderung dilihat, dianggap dan disipati sebagai acuan standar ideal perilaku manusia dalam kehidupan sebagai makhluk individual dan sosial. Bukan sebagai makhluk biologis, lebih-lebih sebagai makhluk ekologis. Pengungkapan secara ekokritik dianggap mampu menjelaskan bahwa sastra merupakan produk kreatif alam di mana manusia menjadi bagian yang tidak dipisahkan di dalamnya. Dengan demikian, pesan kearifan dalam sastra akan menjangkau keseluruhan kehidupan di alam semesta. Kajian berperspektif sastra dalam ekokritik dapat mengoperasi para sastra, kayak kearifan lokal. Sedangkan kajian berperspektif etis dalam telah ekokritik dapat mendeskripsikan nilai-nilai kearifan terhadap lingkungan. Kajian berperspektif sastra lingkungan dapat difokuskan kepada muatan narasi pastoral dan narasi apokaliptik. Di lain pihak, kajian berperspektif ini dapat difokuskan kepada muatan. Pertama itu sikap hormat terhadap alam ya. Kedua, sikap tanggung jawab terhadap alam. Ketiga, sikap solidaritas terhadap alam. Keempat, sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Dan kelima, sikap tidak mengganggu kehidupan dalam karya sastra. Oke, bahasa sastra lingkungan akan menghasilkan konstruksi naratif sastra. Lingkungan dengan unsur penting, hadirnya lingkungan dan tema tentang dan menjadikan tema lingkungan sebagai orientasi etis teks. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekokritik sastra. Ekokritik sastra itu studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan. Fungsinya sastra itu sebagai media representasi sikap, pandangan, dan tanggapan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi sastra ini berpotensi untuk mengungkapkan gagasan tentang lingkungan, termasuk nilai-nilai kearifan lingkungan. Oke, mungkin itu saja ya. Tapi yang dari kesimpulan itu kita anggap kita mendapatkan mata kuliah sastra ini pada semester 6 ya, jadi nggak awal semester, jadi dia itu pertengahan semester, bisa dibilang pertengahan semester. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiwin. Sekian dan terima kasih. Saya Wiwin Indriani dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan profil mata kuliah Ekosastra dan akan menambahkan penjelasan dari teman saya Jenny. Jadi di dalamnya kita mempelajari berbagai teori ekologi,
Teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Apa saja di dalam teori ekologi? Antara lain etika lingkungan, ekologi budaya, ekologi politik, ekofeminisme, dan ekosofi. Apa itu etika lingkungan? Makna etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, adat istiadat atau kebiasaan. Ada 3 teori pengertian etika. Etika deontologis adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika teologi, baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Etika keutamaan itu mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Selanjutnya ada ekologi budaya. Apa itu ekologi budaya? Ekologi budaya diartikan sebagai proses penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan budaya masyarakat secara umum. Ekologi budaya berarti kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dengan berpedoman pada unsur-unsur budaya. Selanjutnya ekologi politik. Ekologi politik adalah studi tentang hubungan antara faktor politik, ekonomi, dan sosial dengan isu-isu lingkungan dan perubahan. Ekologi politik berbeda dengan studi ekologi apolitis dengan mempolitisasi isu dan fenomena lingkungan. Selanjutnya ada ekofeminisme. Ekofeminisme adalah suatu paham tentang keterkaitan antara perempuan dan alam semesta, terutama dalam ketidakberdayaan dan tidak keadilan perlakuan kepada keduanya. Istilah ekofeminisme pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974. Dalam penerapannya, ekofeminisme menerapkan etika kepedulian untuk mewujudkan keadilan sosial secara ekologis, mengutamakan nilai feminitas dan menentang budaya patriarki. Dan yang terakhir ada ekosofi. Ekosofi adalah sebuah filosofi ekologis, yaitu seperangkat prinsip dan asumsi normatif tentang hubungan antar manusia, bentuk kehidupan lain, dan lingkungan fisik. Jadi sekian dari saya dan rekan saya Jenny. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.